Halo Dewan Juri dan teman-teman. Tabi Pun. Perkenalkan, namaku Gloria Tabitayo Hebat. Hari ini aku akan membawa teman-teman berpetualang ke sebuah tempat di Lampung. Tepatnya di Sungai Tulang Bawang. Dahulu kala, sungai ini terkenal dengan keganasannya. Banyak nelayan dan warga yang sedang mencuci, tiba-tiba hilang tanpa jejak sama sekali. Kemana ya? Orang-orang bilang ada penunggu yang tak kasat mata. Langsung saja aku ceritakan kisah yang berjudul Buaya Perompak. Suatu hari, gadis cantik bernama Aminah sedang asik mencuci pakaian di tepi sungai. Trek, trek, trek. Piur. Trek, trek, trek. Trek, trek, trek. Tiba-tiba, biur, seekor raksasa muncul dari. Aminah berteriak, tapi sekejap saja ia hilang terseret ke dasar sungai yang dalam. Aminah, Aminah, kamu di mana nak? Aminah, Aminah. Seluruh warga mencari selama berhari-hari, namun nihil. Mereka mengira Aminah sudah mati dimakan buaya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Di sebuah tempat rahasia di dasar sungai, Aminah perlahan membuka matanya. Ibu, ayah, aku ada di mana? Saat Aminah berdiri, ia terbelalak kaget. Ibu, ayah, aku ada di mana? Ibu, ayah. Dia di dalam sebuah gua. Dan teman-teman, tahukah kalian, dinding gua itu tidak terbuat dari tanah biasa. Di sana tertempel obor yang menerangi tumpukan permata, emas, intan, dan pakaian sutra yang indah sekali. Wah, sungguh banyak perhiasan di tempat ini. Tapi, milik siapa ya? Tiba-tiba, suara besar menggema. Itu semua milikku. Aminah berdiri dan melihat ada sang buaya berdiri di depannya. Aminah sangat ketakutan. Kemudian, sang buaya menyapa. Hai gadis cantik, siapa namamu? Tanya buaya itu. Namaku Aminah. Aku tinggal di dusun di tepi sungai Tulang Bawang. Anda siapa? Wujud Anda buaya, tapi kenapa bisa berbicara seperti manusia? Tanya Aminah dengan perasaan takut. Tenang gadis cantik, wujudku memang buaya, tapi sebenarnya aku adalah manusia seperti kamu. Wujudku dapat berubah menjadi manusia ketika bulan purnama tiba. Kata buaya itu. Aminah bertanya lagi. Kenapa wujudmu bisa berubah menjadi buaya? Tanya Aminah ingin tahu. Dulu aku terkena kutukan karena perbuatanku yang sangat jahat. Namaku dulu adalah Samad, perampok di Sungai Tulang Bawang. Aku selalu merampas harta benda setiap saudagar yang berlayar di sungai ini. Semua hasil rampokanku kusimpan di dalam gua ini.
Jelas buaya itu. Aminah bertanya lagi, lalu bagaimana jika Anda lapar? Dari mana Anda memperoleh makanan? Tanya Aminah. Buaya pun menjawab, kalau aku butuh makanan harta itu aku jual sedikit di pasar desa di tepi sungai Tulang Bawang. Saat bulan purnama tiba, tidak seorang penduduk pun yang tahu bahwa aku adalah buaya jadi-jadian. Mereka juga tidak tahu bahwa aku telah membangun terowongan gua ini. Terowongan itu menghubungkan gua ini dengan desa tersebut. Ungkap buaya itu. Tanpa disadarinya, buaya perampak itu telah membuka rahasia gua tempat kediamannya. Hal itu tidak disia-siakan oleh Aminah. Secara seksama, ia telah menyimak dan selalu akan mengingat semua keterangan yang berharga itu. Agar suatu saat kelak, ia bisa melarikan diri dari gua itu. Aminah bertanya, "Wahai buaya, bolehkah aku bertanya kepadamu?" Tanya Aminah. Lalu buaya pun menjawab, "Ada apa gerangan, Aminah? Katakanlah." Jawab buaya itu, "Mengapa Anda menculikku dan tidak memakanku sekalian? Buaya kan suka memakan daging." Tanya Aminah heran. Lalu buaya pun menjawab, "Ketahuilah Aminah, aku membawamu ke tempat ini dan tidak memangsamu karena aku suka kepadamu. Kamu adalah gadis cantik dan rupawan dan lemah lembut. Maukah engkau tinggal bersamaku di dalam gua ini?" Tanya buaya itu. Mendengar pertanyaan buaya, Aminah jadi gugup. Sejenak ia terdiam dan termenung. Maaf buaya, aku tidak bisa tinggal bersamamu. Orang tuaku pasti mencariku. Jawab Aminah menolak. Agar Aminah mau tinggal bersamanya, buaya itu berjanji akan memberinya hadiah perhiasan. "Jika engkau bersedia tinggal bersamaku, aku akan memberikan semua harta benda yang ada di dalam gua ini. Akan tetapi jika kamu menolakku, maka aku akan memangsamu." Ancam buaya itu. Aminah terkejut mendengar ancaman buaya itu. Akhirnya, Aminah menerima permintaan buaya itu agar terhindar dari ancaman. Aminah diberi kalung emas yang indah. Berhari-hari Aminah tinggal di sana. Ia diberikan pakaian indah dan emas melimpah. Tapi emas tak ada gunanya jika ia tidak bebas. Pada suatu hari, buaya perampak itu sedikit lengah. Ia tertidur dan meninggalkan pintu gua dalam keadaan terbuka. Melihat keadaan itu, Aminah pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Lalu buaya itu pun tertidur pulas sampai tidak sadar bahwa Aminah ingin pergi dari gua itu. Ia tidak membawa harta apapun, hanya pakaian dan perhiasan yang melekat di tubuhnya. Dia berjingkat dan menuju balik gua, meraba-raba dinding. Di mana ya? Dan setelah beberapa saat, ketemu sebuah terowongan sempit. Wah, ini kesempatan baik untuk keluar dari sini. Aminah pun merangkak dengan perasaan was-was. Sesekali ia menoleh ke belakang, takut si buaya bangun dan mengejarnya. Tiba-tiba, ia melihat setitik cahaya matahari dari kejauhan. Ia berlari sekuat tenaga. Capek banget. Dan biar ia keluar dari terowongan dan sampai di tengah hutan lebat yang tak jauh dari kampungnya. Terima kasih Tuhan. Aku telah selamat dari ancaman buaya perampak itu. Aminah berucap syukur. Akhirnya Aminah pun selamat kembali ke kampung halamannya. Seluruh penduduk di kampungnya menyambutnya dengan gembira. Ia pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya kepada kedua orang tuanya dan seluruh warga di kampungnya. Sejak itu,
Warga pun semakin hati-hati untuk mandi dan mencuci di tepi sungai tulang bawang. Teman-teman, dari kisah di Lampung ini, kita belajar. Yang pertama, jangan mudah putus asa. Pikiran yang tenang dalam masalah akan melahirkan ide cemerlang seperti Aminah. Kedua, keserakahan membawa petaka. Sifat somat yang suka merampas hak orang lain akhirnya membuatnya terkutuk menjadi hewan buas selamanya. Demikian cerita buaya perampak dari daerah Tulang Bawang. Terima kasih dan sampai jumpa.